Bab 659. Akulah penguasa Bimasena. Boom. Suara ledakan bergema. Tanah di bawah kaki Devan retak bagai jaring laba-laba, menyebar sepanjang ribuan meter. Itu kekuatan master pejuang kosmik. Hanya satu tepukan ringan sudah menghasilkan momentum yang begitu mengerikan. Tapi tubuh Devan tak gerak sedikit pun. Dia masih berdiri di sana dengan tenang. Handas mengernyitkan alis. Barusan dia cuman memakai kurang dari 10% kekuatannya. Karena takut, langsung menyerang Devan. Tak disangka, Devan bisa menahannya. Selanjutnya, dia menambah kekuatannya. 12,5%, 20%, 50%, sekuat tenaga. Handas kaget. Dia memakai semua kekuatannya, ternyata tak bisa menekan Devan sampai berlutut. Yang mengerikannya lagi, pada serangan pertama, dia bahkan membuat retakan beberapa kilometer di tanah bawah kaki Devan. Tapi setelahnya, dia meningkatkan kekuatan. Tanah di bawah kaki Devan tidak ada perubahan. Handas, kamu belum makan. Jangan bilang kalau kamu tak bisa mengalahkan master murid kosmik kecil ini. Master pejuang kosmik yang lain kelihatannya masih tak sadar keseriusan masalah ini. Masih menggolok-olok Handas. Detik ini, Handas sudah dibasahi keringat. Gaya tarik. Aturan kosmik Handas berkaitan dengan gaya tarik. Karena kekuatan murni saja tak cukup, maka tambahkan kekuatan aturan. Tapi, yang mengagetkan Handas, walau dia memakai aturan kosmik, tubuh Devan tetap tak gerak. Apa mungkin Devan bukan master murid kosmik, tapi master pejuang kosmik? Saat ini, beberapa master pejuang kosmik lain pun sadar ada yang aneh. Sekarang, Handas sudah penuh keringat, kelihatan jelas dia sudah mengerahkan semua kekuatan. Ada yang aneh dengan bocah ini, kita serang bersama. Detik berikutnya, 6 master pejuang kosmik lainnya sudah bersiap tempur. Segala jenis aturan kosmik menekan ke arah Devan. Cepat mundur. Eliana yang pertama bereaksi. Dia menggenggam Venus Halimun dan mundur sambil meneriaki kaisar lainnya. Boom. Seluruh istana Halimun langsung berubah jadi abu. Untung saja, para kaisar ini tingkatannya overload, reaksi mereka sangat cepat. Saat serangan para master pejuang kosmik menyebar, mereka langsung mundur secepatnya. Walaupun begitu, satu persatu masih menyemburkan darah dari mulut. Ini cuma tekanan momentum yang dikeluarkan oleh orang-orang ini. Cuma tekanan saja bisa mengguncang master overload sampai mati. Benar-benar mengerikan. Tekanan mengerikan seperti apa yang akan dialami Devan, yang ada di tengah-tengah itu. Kaisar Kaljaka masih hidup, tapi kepala dan tubuhnya terpisah. Dia tak bisa menghindari kekuatan penekanan ini. Sesaat, tubuh dan kepalanya hancur jadi abu karena tekanan yang mengerikan. Benar-benar kekuatan yang mengerikan. Kaisar Kaljaka langsung musnah. Tapi ekspresi terakhirnya tersenyum. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Devan kenapa masih bisa hidup? Sesaat, 7 master pejuang kosmik mengeluarkan kekuatan tempur paling kuat, menyerang ke arah Devan. Kali ini bukan tekanan, tapi kekuatan sejati tingkat pejuang kosmik. Begitu mendarat di tubuh Devan, bukan cuma Devan yang akan mati, tapi juga dapat menghancurkan 1% planet Halimun. Kembali. Kemudian, dihadapkan dengan gelombang kekuatan yang mengerikan. Devan cuma mendengus. Detik berikutnya, seluruh gelombang kekuatan yang menyembur keluar dari tubuh master pejuang kosmik ditarik kembali ke dalam tubuh mereka. Tubuh mereka kembali ke posisi semula. Mereka mau menggunakan kembali aturan dan kekuatan ilahi dalam tubuh mereka. Tapi sama sekali tidak bisa dipakai.
Kekuatan ilahi barusan mengalir keluar tapi langsung kembali lagi. Apa yang terjadi? Pelatihan kita sudah disegel. Cepat minta Lyria ke sini membantu. Beberapa master pejuang kosmik mulai panik. Yang kalian maksud mereka? Devan mengulurkan tangan, lalu menepuk tas harta karun. Kemudian, dua kepala berguling ke tanah. Itu dua master pejuang kosmik yang ke bintang Athenos. Sedangkan Lyria, Devan tidak menghabisinya. Tapi dia mau wanita itu merasakan bagaimana rasanya datang bulan dan kehabisan darah sampai mati. Devan meletakkan dua tangannya di belakang punggung sambil mengatakan, mulai hari ini, aku, Devan Amort itu penguasa galaksi Bimasena, aku akan melindungi galaksi Bimasena. Tolong ampuni kami tahu kami salah. 7 master pejuang kosmik ketakutan sampai berlutut di tanah. Jelas sekali, mereka sudah meremehkan kekuatan Devan. Tenanglah, aku tidak akan habisi kalian, aku mau kalian menyaksikan planet asal kalian diledakkan. Devan mengatakan dengan tenang. 7 master pejuang kosmik ini terpengaruh dengan kekuatan aturannya, mereka cuma master pejuang kosmik, tak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Baiklah, tinggalkan cincin penyimpanan kalian bisa kembali. Ingat, beritahu ketua klan Andel, kalau aku akan datang, ucap Devan. 7 master pejuang kosmik dengan perlahan menyerahkan cincin penyimpanan mereka pada Devan. Tapi mereka tidak pergi. Kenapa? Mau mati? Devan mengerutkan kening. Penguasa Bimasena, portal kami ada di cincin penyimpanan. 7 master pejuang kosmik sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka gemetaran. Baru kemudian Devan bereaksi. Dia langsung cari portal dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada mereka. Pintu portal terbuka, 7 orang itu langsung masuk ke dalam portal dan hilang. Kenapa kamu tidak membunuh mereka? Melihat Devan melepaskan orang-orang ini, Venus Halimun mengatakan dengan air mata berlinang. Venus Halimun, tenanglah, aku pasti akan menepati janjiku, Devan mengatakan dengan tenang. Dia sebenarnya bisa pergi ke klan Andel bersama. Tapi, dia merasa itu terlalu menguntungkan klan Andel. Dia mau klan Andel menunggu kehancuran dipenuhi rasa takut. Walau galaksi Bimasena berjarak 2 juta lebih tahun cahaya dari galaksi Setrena. Bahkan cahaya pun butuh waktu 2 juta lebih tahun untuk sampai di sana. Tapi dengan adanya portal, semuanya sesaat saja. 7 master pejuang kosmik kembali ke klan Andel dalam sekejap. Bagaimana? Misinya selesai. Di mana tahanan yang membunuh Soras? Melihat kembalinya 7 orang itu, seorang tetua klan Andel bertanya. Laporkan Tuan Besar Tenzi, kami gagal. 7 master pejuang kosmik berlutut di tanah. Apa? Kalian 10 orang bahkan tidak bisa menangani satu master murid kosmik. Tenzi mengerutkan kening. Tuan Tenzi, dia bukan master murid kosmik, Lyria sudah dia habisi. Bisa menghabisi Lyria, apa mungkin dia master pejuang kosmik tingkat ketiga? Barulah Tenzi sadar kalau yang kembali bukan 10 orang, tapi 7 orang. Tidak, dia bukan master pejuang kosmik, dia mungkin master kapten kosmik. Kapten kosmik, jadi kenapa kalian bisa lolos darinya? Tenzi mengatakan dengan ekspresi muram. Dia tidak percaya kalau ada master kosmik setingkat kapten kosmik. Karena dia bilang mau membiarkan kami menyaksikan dia meledakkan seluruh planet klan Andel dengan mata kepala sendiri. 7 master pejuang kosmik mengatakan sambil menelan ludah. Bersambung. Bab 660. Kenapa tak ada gambar ibu? Tenzi hampir mati ketawa waktu dengar hal ini. Walau Tenzi sangat kuat, tapi di depan klan Andel, itu tidak ada apa-apanya.
Lagipun, dia sendiri itu Master Kapten Kosmik bintang keempat. Di dalam klan juga ada kapten yang lebih kuat, bintang 6, bintang 7, dan juga ada bintang 9. Kalau Devan berani kemari, pasti tak akan bertahan sampai 1 hari. Apalagi memusnahkan planet klan Andel. Memangnya bisa? Ini seperti meledakkan sebuah planet tanpa mengeluarkan energi. Tenzi benar-benar tidak menganggap serius perkataan Devan. Tapi, informasi itu langsung tersebar luas. Banyak klan keluarga lainnya yang tahu. Dengar-dengar ada Master Kapten Kosmik muncul di area bintang tingkat bawah di klan Andel. Yang benar, area bintang tingkat bawah muncul tingkat Master Kosmik. Mana mungkin palsu? Dengar-dengar Master Kosmik di area bintang tingkat bawah bukan cuman bunuh utusan batu hara klan Andel, tapi juga bunuh Master Pejuang Kosmik yang mau menahannya. Dan yang paling menarik, orang itu bilang kalau dia penguasa Bimasena, bahkan mengatakan dia bakal memusnahkan semua planet klan Andel. Klan Andel itu klan tingkat menengah di Imperium Super ini. Area bintang yang dikendalikan paling tidak 1/1000 galaksi Setrena, dengan jutaan planet. Kalau cuma Master Kapten Kosmik, bahkan planet Andel tak akan mungkin bisa dihancurkan. Orang bodoh memang tidak punya rasa takut. Yang Devan tidak tahu, dia belum tiba di Imperium Andaras, tapi sudah terkenal di Imperium Andaras. Tentunya, cuman sedikit terkenal saja. Lagipun, orang jenius hebat ini sangat langka. Tapi dalam latar belakang kosmik, dan dalam skala waktu kosmik yang sangat panjang, sesekali, beberapa talenta bakal muncul. Walaupun muncul di area bintang tingkat rendah, tapi mampu mengalahkan tingkat atas. Meski, beberapa saat ditekan. Karena area bintang tingkat rendah tetaplah area bintang tingkat rendah. Sumber dayanya tidak sebanding dengan sumber daya di area bintang tingkat tinggi. Walaupun talenta itu sangat mengerikan. Kalau tidak ada sumber daya yang banyak, peningkatannya juga sangat terbatas. Misalnya seperti penguasa Bimasena yang tiba-tiba muncul. Di area bintang tingkat rendah seperti galaksi Bimasena, ternyata bisa melatih seorang Master Kapten Kosmik. Memang sangat mengagetkan. Tapi Master Kapten di Imperium Andaras bahkan tidak bisa dibilang berstandar menengah. Untuk klan tingkat menengah, klan Andel, ada puluhan Tenzi. Bahkan ada Master Mayor Kosmik. Kalau cuma satu Master Kapten Mayor mau mengalahkan tingkat atas dan menghancurkan klan Andel. Ini benar-benar tidak mungkin. Tentunya, jumlah orang jenius seperti itu sangat sedikit. Maka dari itu, sangat menarik perhatian sebagian orang. Planet Athenos, Istana Kaisar Athenos. Devan sedang melihat darah yang ditinggalkan orang tuanya. Alasan terbesar dia tidak segera pergi ke Imperium Andaras, karena esensi darah yang ditinggalkan orang tuanya. Karena bantuan Venus Athenos. Ditambah lagi jumlah esensi darah yang terkumpul saat ini sudah mencapai 5.000 lebih botol. Masih jauh dari 10.000 botol. Devan tidak langsung memurnikan esensi darah. Dia bersiap memeriksa pesan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sebelumnya, dia sudah mendapatkan beberapa gambar yang ditinggalkan ayah. Kali ini dengan 5.000 botol, pasti ada banyak gambar yang ditinggalkan. Tapi yang membuat Devan merasa sangat sayang, setelah dia memeriksanya, ternyata dari 5.000 botol ini, tidak banyak gambar yang dia dapatkan. Hanya ada beberapa botol. Devan mengambil botol yang menyimpan gambarnya. Gambar pertama. Nak, aku beritahu kamu kabar baik. Aku secara kasar sudah tahu koordinat area bintang tempat ibumu diasingkan saat ini. Percayalah, tak lama lagi aku bakal bisa menyelamatkan ibumu. Setelah kamu melihat gambar ini,
kamu pasti akan sangat bahagia. Pria dalam gambar itu kelihatan sangat bahagia. Begitu pula dengan Devan, dia juga sangat senang. Ayah sudah menemukan lokasi pengasingan ibu. Tanpa disadari, berita orang tuanya mulai mempengaruhi emosi Devan. Dulu, dia tidak punya perasaan pada orang tuanya. Dia bahkan merasa walaupun dia tahu, orang tuanya sudah lama meninggal, dia juga tidak akan merasa sedih sedikit pun. Tapi, waktu dia memurnikan darah orang tuanya, dia juga tahu kalau orang tuanya tidak meninggalkannya. Perlahan-lahan, mulai memiliki perasaan. Waktu lihat gambar yang ditinggalkan ayah dengan suasana hati ayahnya tidak bagus. Suasana hatinya juga akan ikut tertekan. Melihat ayah bahagia, dia juga ikut bahagia. Dia bahkan sangat menantikan ayahnya menyelamatkan ibu. Sayangnya, itu cuma aja isi gambar ini. Selanjutnya, Devan mengambil botol giok kedua dengan gambar di atasnya. Pria dalam gambar itu jelas terluka parah. Separuh tubuhnya hilang. Kelihatannya sangat tragis. Tapi dia tidak mati. Dan tidak akan mati. Kekuatannya sudah mencapai tingkat tertentu. Jangankan tubuhnya hancur, sekalipun cuma tersisa satu pembuluh darah, juga bisa terlahir kembali. Tentunya, hal ini butuh waktu yang lama dan menghabiskan banyak kekuatan. Ayah. Tapi Devan pun tahu ayahnya tidak akan mati. Tapi saat dia lihat tubuh ayah hanya tersisa separuh saja, tangannya masih terkepal. Hahaha, nak, apa aku menakutimu? Tenang saja, luka kecil ini seperti tergores. Pria di gambar itu tersenyum sepenuh hati. Master kosmik yang kuat bisa bangkit kembali walau cuma tersisa sel darah. Tapi bukan berarti mereka tidak merasakan sakit. Separuh tubuhnya sudah hilang, rasa sakit itu bisa dibayangkan. Setelah pria itu selesai tertawa, suasana hatinya kembali tertekan. Maaf, nak, aku gagal. Tidak disangka ada banyak master di area bintang itu. Aku bahkan tidak bisa menapaki galaksi bintang tempat ibumu berada, tapi aku tidak akan menyerah. Gambar itu tiba-tiba berhenti lagi. Devan dengan gugup mengambil botol giok ketiga. Dia ingin tahu keadaan ibunya. Tapi botol giok berita cuman sisa beberapa saja. Dia sangat ketakutan. Setelah melihat gambar terakhir, tidak ada juga berita tentang ibu. Setidaknya, biarkan dia melihat seperti apa rupa ibunya. Devan juga sering bermimpi. Dia pernah memimpikannya ibunya, tapi dia belum pernah melihat wajah ibunya dengan jelas. Dia belum pernah bertemu ibunya. Bagaimana bisa melihat wajah ibu dengan jelas? Apalagi Devan sangat bingung, kenapa di botol giok tidak ada satupun gambar yang memperlihatkan ibunya. Bagaimanapun juga, ibunya juga pasti meninggalkan beberapa gambar. Dengan begitu, setidaknya dia bisa tahu seperti apa rupa ibunya. Video ketiga dibuka. Kebetulan, keraguan Devan terpecahkan. Nah, apa kamu bingung kenapa ibumu tidak pernah muncul di gambar? Sebenarnya, dia meninggalkan banyak gambar untukmu, tapi semuanya dihapus oleh iblis kosmik menggunakan aturan kosmik. Bersambung.